Vinícius Junior jalani awal musim terbaik bersama Real Madrid. Vinícius Junior telah menjadi sosok yang cukup membingungkan di Real Madrid musim ini, setelah gagal meraih gelar Ballon d'Or pada tahun 2024, sang penyerang tak pernah sama lagi. Performanya menurun drastis, terutama setelah kedatangan Kylian Mbappe, yang kini menjadi superstar sejati Real Madrid. Namun, belakangan ini, Vinícius Junior dan Mbappe perlahan mulai menemukan ritme permainan mereka dan bekerja sama di sepertiga akhir lapangan. Bahkan, mungkin mengejutkan banyak orang bahwa musim ini justru menjadi awal terbaik Vinícius di La Liga setelah 8 pertandingan. Sang penyerang memang telah mencetak 5 gol dan 4 assist dalam 8 pertandingan sejauh musim ini. Hal ini cukup mengesankan mengingat ia beberapa kali dicadangkan oleh Xabi Alonso di awal musim. Tampaknya pemain internasional Brasil ini kembali belajar untuk menjadi kompetitif, dengan 6 dari 9 keterlibatannya dalam gol di La Liga terjadi dalam 5 pertandingan terakhir. Sebagai perbandingan, Vinícius, selama musim tahun 2023 sampai tahun 2024 yang spektakuler, hanya mampu mencetak 2 gol dan 1 assist dalam 8 pertandingan liga pertamanya. Menariknya, pemain Brasil ini memang terlibat dalam 9 gol musim lalu, terutama dengan mencetak 3 gol dan 6 assist. Namun, secara statistik, ia tampil lebih baik musim ini karena gol biasanya dihitung dengan lebih tinggi. Lebih jauh ke belakang, Vinícius mencetak 5 gol dalam 8 pertandingan pertama musim tahun 2022 sampai tahun 2023 tetapi hanya mencatatkan 1 assist. Manchester United siap bersaing gaet penyerang muda Real Madrid. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, terungkap bahwa Manchester United telah memasuki persaingan untuk merekrut penyerang Real Madrid, Endrick, pada bursa transfer Januari mendatang. Pemain Brasil berusia 19 tahun ini, yang tiba di Madrid dengan ekspektasi tinggi, belum menjalani debutnya musim ini. Meskipun baru saja pulih dari cedera, manajer Real Madrid, Xabi Alonso, sejauh ini memilih untuk tidak memasukkannya dalam rencana pertandingan, dan lebih memilih untuk memberikan kesempatan kepada Gonzalo Garcia. Minoritas menit bermain ini telah menciptakan ketidakpastian seputar masa depan Endrick. Meskipun menolak tawaran untuk pergi di musim panas, striker muda ini mungkin terpaksa mempertimbangkan kembali posisinya jika situasinya tidak segera berubah. Beberapa klub di seluruh Eropa, termasuk Olympique Marseille, sudah memantaunya dengan ketat, mengetahui potensi yang dimilikinya. Selain Manchester United, beberapa klub Liga Primer juga memantau Endrick. Laporan di Inggris menunjukkan bahwa West Ham, Aston Villa, Brighton and Hove Albion, dan Newcastle United sedang menjajaki kemungkinan untuk merekrutnya, baik dengan status pinjaman maupun permanen. Sementara itu, Marseille dan beberapa klub La Liga juga telah menunjukkan minat. Bagi Real Madrid, situasi Endrick semakin rumit. Meskipun klub terbuka untuk dipinjamkan pada musim panas, Endrick bersikeras untuk bertahan, bertekad untuk memperjuangkan tempatnya dan mewujudkan mimpinya untuk sukses bersama timnas Brasil. Namun, situasinya bisa berbeda kali ini. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia FIFA 2026, Endrick tahu bahwa waktu bermain yang konsisten sangat penting jika ia ingin menjadi bagian dari timnas Brasil. Mengingat opsi lini serang Real Madrid saat ini, menit bermain reguler tampaknya mustahil. Jika situasinya tidak membaik sebelum Januari, kepindahan sementara, kemungkinan besar dengan status pinjaman, tampaknya menjadi langkah paling logis bagi sang pemain dan klub. Striker potensial Argentina dikaitkan dengan Real Madrid. Real Madrid telah mengarahkan pandangan pada penyerang Argentina, Alejo Sarco yang tampil mengesankan di Piala Dunia U20 2025. Alejo Sarco akan menjadi opsi jika Endrick memilih pergi dari Real Madrid. Menurut laporan dari Vicajes, pemain berusia 19 tahun itu saat ini bermain untuk Bayer Leverkusen. Ia disiapkan menjadi opsi jangka panjang yang potensial untuk memperkuat lini serang Real Madrid. Sarco telah menarik perhatian Real Madrid bukan hanya karena potensinya tetapi dampak bagi Argentina U20. Ia telah mencetak 4 gol dalam 6 pertandingan dan memimpin timnya menuju final. Performanya di level internasional rupanya cukup meyakinkan Real Madrid. Ia dapat memainkan peran kunci dalam strategi ofensif, baik dalam jangka pendek maupun menengah. Sebagian alasan dibalik isu kepindahan Sarco diawali dari nasib Endrick. Pemain asal Brasil itu belum sepenuhnya tampil menonjol di bawah asuhan Xabi Alonso. Sementara itu, profil Sarco menjadikannya tambahan yang menarik bagi klub. Penyelesaian akhir yang halus dan kecepatannya yang dinamis bisa menjadi opsi menarik Real Madrid. Di Bayer Leverkusen, Sarco belum melakoni debutnya di tim utama, melainkan tampil bersama skuad U19 dalam 4 pertandingan.
mereka dilaporkan terbuka terhadap opsi pinjaman, yang dapat memberi Sarko menit bermain. Real Madrid bisa bernapas lega, cedera Kylian Mbappé tak serius. Kekhawatiran Real Madrid soal kondisi Kylian Mbappé akhirnya mereda. Mbappé dikabarkan sudah pulih dari cedera pergelangan kaki yang sempat membuatnya ditarik dari timnas Prancis beberapa hari lalu. Mantan penyerang Paris Saint-Germain tersebut mengalami cedera ringan saat membantu Les Bleus menang 3-0 atas Azerbaijan, Sabtu, tanggal 11 Oktober tahun 2025, dini hari WIB. Cedera itu mirip dengan yang dialami Kylian Mbappé pada laga La Liga menghadapi Villarreal 6 hari sebelumnya. Sebelum dibekap cedera, performa Mbappé pada musim ini terbilang luar biasa. Pemain berusia 26 tahun itu tampil eksplosif dengan mencetak 17 gol dan 4 assist hanya dalam 13 pertandingan untuk Real Madrid dan negaranya. Tak heran jika pendukung Los Blancos sempat cemas soal kondisi Kylian Mbappé. Apalagi, Los Blancos akan menghadapi jadwal padat dalam waktu dekat. Kabar baik datang dari laporan The Athletic, yang menyebut cedera engkel Mbappé tidak serius. Dia diprediksi sudah bisa kembali berlatih bersama rekan setimnya di Real Madrid, dan siap dimainkan melawan Getafe pada pekan ke-9 La Liga di Coliseum Alfonso Perez, Minggu, tanggal 19 Oktober tahun 2025. Pihak medis Real Madrid menilai cederanya hanya bersifat ringan, dan sang bintang diperkirakan akan masuk starting jika kondisinya stabil dalam sesi latihan terakhir. Meski begitu, pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, kini dihadapkan pada dilema besar, apakah akan langsung menurunkan Mbappé melawan Getafe, atau memberinya waktu istirahat lebih lama. Real Madrid akan menghadapi Juventus di Liga Champions dan Barcelona dalam El Clasico pertama musim ini setelah laga kontra Getafe. Alonso tentu tidak ingin mengambil risiko kehilangan Mbappé di dua laga penting tersebut. Juventus masih ngebet incar bintang muda Real Madrid Gonzalo Garcia. Raksasa Italia Juventus dirumorkan tengah memburu salah satu pemain muda Real Madrid, Gonzalo Garcia. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, Juventus melihat Garcia sebagai salah satu pemain muda paling potensial yang tersedia. Klub asal Turin ini dikabarkan siap menegaskan minatnya untuk mendatangkan sang pemain, sekaligus memperkuat lini depan yang menjadi perhatian utama Bianconeri. Strategi Juventus jelas, menggabungkan pemain bintang yang sudah mapan dengan talenta muda penuh potensi, sehingga skuad tetap kompetitif di Serie A dan Liga Champions. Pemain asal Spanyol ini menjadi sorotan setelah tampil gemilang di Club World Cup, membuktikan kualitasnya sekaligus menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Gonzalo Garcia telah menghabiskan beberapa musim terakhir berusaha menembus tim utama Real Madrid. Usahanya yang gigih dan konsistensi performanya membuatnya mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih Xabi Alonso, yang menilai Garcia sebagai salah satu pemain penting dalam skuadnya. Real Madrid targetkan Murillo sebagai pengganti Alaba dan Rudiger. Real Madrid kembali aktif di bursa transfer, kali ini dengan fokus pada lini pertahanan. Nama terbaru yang muncul di radar mereka adalah Murillo, bek muda asal Brasil. Ia kini memperkuat Nottingham Forest. Menurut laporan dari Vichajes dan Defensa Central, Los Blancos telah menugaskan tim pemandu bakat mereka untuk memantau sang pemain. Namun, perjalanan untuk mendapatkannya dipastikan tidak akan mudah. Murillo saat ini menjadi salah satu bek muda paling diminati di Eropa. Di usia yang masih muda, ia sudah menunjukkan kematangan, kecepatan membaca permainan, dan kemampuan distribusi bola yang tenang dari lini belakang. Itulah kualitas yang membuatnya diincar sejumlah klub elit. Real Madrid melihat Murillo sebagai alternatif dari beberapa target utama lainnya. Klub ibu kota Spanyol tersebut memang berencana memperbarui lini pertahanan mereka. Sebab, kontrak David Alaba dan Antonio Rudiger akan habis pada tahun 2026, dan kabarnya tidak akan diperpanjang. Langkah itu merupakan bagian dari strategi jangka panjang klub dalam menjaga keseimbangan skuad tanpa mengeluarkan dana besar secara impulsif. Calafat dikenal sebagai sosok di balik suksesnya perekrutan pemain muda, seperti Vinicius Junior, Rodrigo, Endrick, hingga Arda Güler. Dengan pengalaman tersebut, ia kini berupaya mencari bek tengah yang bisa menjadi tulang punggung Real Madrid di masa depan. Namun, dalam kasus Murillo, klub mengambil pendekatan yang lebih hati-hati. Kontrak sang pemain bersama Nottingham Forest masih berlaku hingga 2029. Itu membuat nilai transfernya kemungkinan akan sangat tinggi.
Selain faktor finansial, Real Madrid juga harus bersaing dengan klub lain yang memiliki kebutuhan serupa. Bayern Munich tetap menjadi pesaing utama. Namun, klub itu terkendala oleh regulasi finansial, juga kebutuhan menjual pemain terlebih dahulu sebelum membeli. Dalam situasi itu, Real Madrid memilih langkah yang lebih realistis. Klub akan memprioritaskan pemain bebas transfer, free agent, untuk menekan pengeluaran. Dengan cara tersebut, Los Blancos dapat memperkuat skuad tanpa harus terlibat dalam persaingan harga yang melambung tinggi.